Baik, terima kasih Saudara William. Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan semua. Sungguh indah di pertengahan minggu kita bisa menyanyi secara jemaat. Kalau menyanyi pribadi, tiap hari bisa. Saya harap Anda juga menyanyi secara pribadi. Ya, tapi secara jemaat kita bernyanyi hari Rabu, hari Minggu. Sungguh suatu hal yang indah. Oke, dan setelah puji-pujian, kita ingin masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Kita kembali akan masuk ke kitab Ayub yang sudah hampir kita selesaikan. Hari ini kita akan melihat Ayub pasal 40 dan pasal yang ke-41 sekaligus. Dua pasal. Ya, karena ini satu tema, satu pembahasan. Ayub pasal 40 dan 41. Jadi sebelum masuk, saya akan ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan, kami datang dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dan dengan permohonan. Karena kami rindu untuk belajar firman-Mu malam ini, sebelum nanti kami berdoa Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaktian ini, untuk jemaat ini, untuk fasilitas yang kami nikmati. Semua itu adalah berkat-Mu Tuhan. Dan kiranya kami memakai waktu ini dengan baik, kami belajar dari firman-Mu, dan kami menyerap kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, dan kami pakai dalam hidup ini. Kami berdoa sekali lagi dalam nama Yesus Kristus. Permohonan ini kami naikkan. Amin. Anda tahu bahwa pada tahun 2005 sebenarnya terjadi suatu penemuan yang luar biasa, yang menggegerkan. Namun penemuan yang menggegerkan ini sengaja tidak mau dipublikasikan terlalu luas, sehingga sampai hari ini tidak begitu banyak orang yang tahu tentang penemuan ini. Penemuan apa itu? Saudara yang kasih Tuhan. Penemuan yang para ilmuwan dan lain sebagainya, terutama yang percaya evolusi, berusaha untuk tutup-tutupi. Dan ternyata pada tahun 2005 ada seorang peneliti perempuan namanya Dr. Mary Schweitzer yang meneliti tulang dinosaurus. Dia meneliti tulang paha dari Tyrannosaurus Rex. Anda semua pernah melihat Tyrannosaurus Rex atau T-Rex di situ. Jadi dia meneliti tulang pahanya, dan Dr. Mary Schweitzer ini ternyata menemukan, dia masih bisa menemukan pembuluh darah pada tulang tersebut yang masih utuh. Pembuluh darah, dan bahkan di dalam pembuluh darahnya ada sel-sel darah merah masih bisa ditemukan di bawah mikroskop. Wow, ini menggegerkan saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena berdasarkan narasi dari sekuler, dari kaum evolusionis segala macam, dinosaurus itu mestinya hidup ratusan juta tahun sebelumnya. Sebelum sekarang. 150 juta tahun, 140, 100 tahun, 100 juta tahun yang lalu. Itu kata mereka. Dinosaurus hidup pada masa itu. Dan dengan demikian, dinosaurus tidak pernah bertemu dengan manusia, karena menurut evolusi, manusia baru muncul ya, sekitar 100-200 ribu tahun yang lalu. Jadi beda jauh ya, 100-200 ribu tahun yang lalu dengan 150 juta tahun yang lalu. Dan bahwa dinosaurus dengan manusia tidak pernah ketemu. Namun penemuan ini menggegerkan, karena mestinya tidak mungkin ada pembuluh darah dan sel-sel darah merah yang bisa bertahan, jangankan ratusan juta tahun. Jutaan tahun saja tidak bisa, ratusan ribu tahun saja tidak bisa. Nah, sehingga para ilmuwan bingung bagaimana mereka menjelaskan ini. Nah, awalnya mereka semua berkata, oh ini pasti suatu kesalahan. Ini pasti suatu kesalahan. Ini mungkin Dr. Mary ini salah. Atau mungkin sampel yang dia ambil ini terkontaminasi katanya. Terkontaminasi, jadi dia ambil slide itu mungkin ketetes darah siapa yang lain begitu kan. Bukan darah dari T-Rex ini. Namun saudara yang kasih Tuhan, setelah diselidiki lagi, setelah tahun 2005 itu, makin ke sini, makin banyak ditemukan lagi oleh orang-orang lain. Ada yang menemukannya pada tulang Triceratops, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mulai tidak bisa disangkal, bahwa ternyata banyak sekali tulang-tulang fosil dinosaurus itu, yang kalau diteliti lebih lanjut lagi, ternyata jaringan lunaknya masih ada sebagian.
Yang berarti mereka tidak mungkin berusia jutaan tahun. Dan bahwa ternyata narasi bahwa tulang-tulang dinosaurus ini adalah bukti evolusi bahwa mereka berusia ratusan juta tahun lalu, itu semua palsu. Nah, sebenarnya Alkitab sudah memberitahu kita secara konsisten bahwa dinosaurus dan manusia bukan saja pernah ketemu, mereka bahkan diciptakan pada hari yang sama. Manusia dan dinosaurus sama-sama diciptakan pada hari ke-6. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa fosil-fosil yang kita temukan itu adalah hasil dari air bah Nuh yang terjadi sekitar 4.500 tahun yang lalu. Sehingga tulang-tulang yang mereka temukan sekarang, yang kadang-kadang masih ada jaringan lunaknya, itu dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Itu masih bisa, saudara. Nah, kenapa kita bicara mengenai dinosaurus tiba-tiba? Kenapa kita bicara mengenai dinosaurus? Saudara, saya baru beberapa waktu yang lalu, kalau saya nggak salah, ada satu orang nanya di grup WhatsApp kita, mungkin Anda bertanya atau apa lain sebagainya. Dia tanya begini, kenapa ya di Alkitab tidak pernah sebut dinosaurus, katanya. Ada yang bertanya begitu, saya tidak tahu ada yang ingat nggak. Ada orang yang bertanya, kenapa di Alkitab tidak pernah disebut dinosaurus? Nah, saudara, saya menjawab bahwa sebenarnya Alkitab ada sebut dinosaurus, cuma tidak pakai istilah dinosaurus. Karena istilah dinosaurus yang berarti a terrible lizard atau kadal-kadal yang mengerikan, itu adalah istilah baru. Tetapi Alkitab menyebut dinosaurus terutama di dalam Ayub pasal 40 dan 41 ini. Nah, sebenarnya kita balik lagi ke konteks ya. Kenapa? Konteksnya apa? Konteksnya ingat, di sini adalah Tuhan berbicara kepada Ayub dan Tuhan menantang Ayub. Ya. Tuhan menantang Ayub. Kenapa Tuhan menantang Ayub? Karena Ayub menantang Tuhan. Ya, Ayub kita sudah tahu ceritanya, saya tidak akan ulang lagi. Seorang yang saleh, seorang yang mengasihi Tuhan, namun Tuhan izinkan dia dicobai, diuji, iblis menyerang dia. Walaupun dia bukan karena dosa apa-apa. Jadi Ayub merasa bahwa dia tidak melakukan suatu dosa besar. Kemudian ujian terbesar dari iblis sebenarnya bukanlah dari serangan-serangan harta dia diambil, bahkan anak dia mati. Bukan itu serangan terbesar iblis. Serangan terbesar iblis kepada Ayub sebenarnya adalah mendatangkan 3 orang temannya itu. Mendatangkan 3 orang temannya yang kemudian menuduh dia bahwa Ayub, kamu pasti punya dosa rahasia sehingga kamu dihukum oleh Tuhan. Dan Ayub sedemikian berkata tidak, dan dia membela dirinya sedemikian rupa sehingga dia menantang. Bahkan saya mau tanya sama Tuhan, katanya. Saya mau menanyai Tuhan. Sepertinya dia mau menyidang Tuhan. Kenapa dia bisa sampai sedemikian? Nah, karena Ayub menantang Tuhan, maka Tuhan tantang balik Ayub. Dan saudara, maka kita akan melihat di sini bahwa Tuhan akan menekankan kehebatan dia, kekuatan dia. Dan kita akan lihat, saya memberi judul khotbah saya hari ini adalah Allah lebih besar daripada dinosaurus. Allah lebih besar daripada dinosaurus, saudara. Ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita pelajari dan tarik di sini kalau kita memberi perhatian yang baik. Nah, perhatian apa yang harus kita berikan? Saya akan bagi menjadi 3 poin bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan kekuatan Tuhan. Tuhan sengaja menarik perhatian Ayub. Tuhan ingin menekankan kekuatannya. Nah, coba kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya. Dan ingat, ini sebenarnya menyambung pasal 38, 39 yang sudah kita bahas. Di pasal 38 dan 39, Tuhan juga menanyai Ayub. Tapi ingat, apa temanya waktu itu? Kita sudah bahas. Temanya adalah, Ayub, apakah engkau cukup berhikmat untuk mengatur dunia ini? Karena Tuhan mengatur dunia ini. Tuhan mengatur siklus binatang. Tuhan mengatur siklus segala macam. Ayub, apakah kamu cukup berhikmat untuk bisa mengatur dunia ini lebih hebat dari aku? Tuhan bilang. Oke, tentu jawabannya tidak. Nah, sekarang kita lihat pasal 40 ayat 1 sampai 9. Temanya berbeda. Tuhan masih menantang Ayub, tapi bukan lagi apakah Ayub cukup berhikmat, tapi apakah Ayub cukup kuat. Sekalipun misalnya Ayub tahu bagaimana dia harus melakukan apa, mampu nggak kamu melakukannya? Kadang-kadang
kita tahu apa yang harus dilakukan, kita pun nggak mampu melakukannya. Kadang-kadang kita sudah tahu apa yang terbaik pun kita tidak punya kekuatan, kuasa untuk melakukan itu. Jadi bukan hanya Ayub kurang hikmat untuk menantang Tuhan, Ayub juga kurang punya kemampuan, kekuatan untuk menantang Tuhan. Dan Tuhan menekankan ini kepada Ayub. Coba kita baca ya, saya akan bacakan. Lalu dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Ingat, Ayub tadinya dia pengen menanyai Tuhan. Tuhan tidak kasih dia kesempatan. Tuhan yang menanyai dia. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Nah ini yang Tuhan bilang. Oke Ayub, kamu tidak dihukum karena kamu berdosa. Kesusahan yang kamu alami bukan karena kejahatan besar pada diri kamu. Tapi kamu tidak boleh saking membela diri kamu malah menyalahkan Tuhan. Itu sudah salah di situ. Ayat yang keempat, apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah gelora murkamu, amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Ya. Amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau jika tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Sekali lagi, sama Tuhan menantang Ayub dengan di pasal 38 dan 39. Tapi tadi seperti kita bilang, Tuhan sekarang beralih dari Ayub kamu kurang hikmat. Sekarang Tuhan berkata, Ayub kamu tidak punya kekuatan sebenarnya. Kamu bilang kamu mau orang fasik harus dihukum. Oke, katakanlah kamu tahu orang fasik harus dihukum. Mampu nggak kamu menghukum orang fasik? Nah, kamu tidak mampu. Jadi kalau kamu tidak mampu, kenapa kamu mengkritik aku? Kenapa kamu meragukan aku? Tuhan bilang, aku yang punya kuasa untuk menghukum. Aku yang bisa melakukan banyak hal. Oleh karena itu percayalah kepadaku. Nah ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada Ayub sebenarnya. Jadi Tuhan menantang Ayub, ya, perhatikanlah kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Kita tidak bisa dibandingkan dalam hikmat, kita tidak bisa dibandingkan dalam kekuatan. Oleh karena itu, kita tidak perlu komplain kepada Tuhan. Kita tidak perlu meragukan Tuhan. Tetapi sebaiknya kita memuji Dia dan berserah kepadanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Yaitu, perhatikanlah ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan yang pertama adalah si Behemoth di sini. Behemoth. Nah, untuk poin yang satu ini, saya senang dengan Alkitab Elait TB2, karena itu yang saya pakai sekarang ya, TB2. Karena di TB2 dia pakai Behemoth. Tapi kalau saya akan bacakan TB2, kalau Anda masih pegang TB1, Anda akan temukan kuda Nil di sini. Ya. Kuda Nil. Ya. Nah, tapi ini bukan kuda Nil sebenarnya. Jadi kalau di TB2 ini dia pakai Behemoth langsung. Ini bagus. Jadi kadang-kadang saya kesel dengan TB2, tapi ada tempat-tempat dia bagus juga. Di sini dia bagus. Dia kasih Behemoth. Coba perhatikan di ayat 10. Perhatikanlah Behemoth yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu, katanya. Nah, binatang apa sih Behemoth ini? Tadi TB1 menerjemahkannya kuda Nil. Nah, saya rasa semua di sini pernah lihat kuda Nil ya. Kalau belum pernah lihat, masa kecilnya kurang bahagia mungkin gitu ya. Si kapan-kapan jalan-jalan ke safari atau ke kebun binatang gitu ya. Atau Anda nggak perlu ke sana, sekarang gampang lihat di internet, Anda bisa lihat kuda Nil. Oke, tapi ini bukan kuda Nil, saudara. Ini Behemoth. Nah, binatang seperti apa Behemoth? Coba kita lihat deskripsinya di sini ya. Perhatikanlah Behemoth yang telah kubuat, ia makan rumput seperti lembu. Berarti ini binatang herbivora, makan rumput dia. Oke, makan rumput. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Wah, perutnya besar rupanya. Perutnya besar. Jadi tidak semua yang perutnya besar itu ini ya, cupu ya. Berarti
Ada yang perut besar tapi berotot begitu. Oke. Ini namanya otot di sini. Nah, ayat 12 di sini. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalinan. Nah, di sini sudah mulai kontradiksi dengan kudanil. Nah, kalau kita pernah melihat kudanil, ekor kudanil itu gimana? Ekor kudanil itu ya kayak sedotan gitu ya. Ini dia kecil gitu. Tetapi dikatakan di sini ekornya seperti pohon aras. Wah, binatang apa ini? Yang ekornya seperti pohon katanya. Oke, kita baca lagi. Ayat 13, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Wow. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Nah, ada banyak yang bertanya, apa maksudnya dia yang pertama dibuat Allah di sini? Kalau kita masih ingat-ingat dalam minggu penciptaan, binatang darat diciptakan pada hari ke-6, gitu ya. Apakah maksudnya dari antara semua binatang darat dia yang pertama atau apa? Atau mungkin pertama di sini maksudnya adalah Tuhan menciptakan dia sebagai salah satu binatang yang paling kuat atau yang paling besar, gitu ya. Jadi itu maksudnya pertama di situ. Ya, bahwa dia adalah binatang yang Tuhan ciptakan dengan tenaga dan ukuran yang paling besar mungkin. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya. Semua binatang liar bermain di sana. Di bawah tumbuhan teratai ia berbaring, bersembunyi dalam gelagah dan paya. Teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya, pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai menderas arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap sampai ke mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari depan, mencocok hidungnya dengan tali kendali? Itu jawaban yang diharapkan adalah tidak. Dan sekali lagi, ini juga kurang cocok dengan kudanil, karena kudanil memang cukup mengerikan, saudara. Kalau Anda ketemu kudanil, lebih baik lari saja, ya. Jangan pikir Anda bisa menunggangi dia, gitu. Dan kudanil sangat berbahaya. Kudanil bisa membunuh manusia dengan gampang, tetapi kudanil bisa ditangkap oleh manusia. Dan ada banyak kudanil yang sudah ditangkap di kebun binatang kan, dan dijinakkan sebenarnya gitu. Jadi sekali lagi ini bukan kudanil. Bahasa aslinya adalah behemoth. Ya, TB2 pakai behemoth. Binatang apa ini? Nah, binatang yang cocok di sini adalah dinosaurus, semacam dinosaurus. Dinosaurus versi atau golongan sauropod istilahnya. Sauropod itu dinosaurus yang kaki 4, leher panjang dan ekor panjang. Misalnya Brontosaurus, Brachiosaurus, ada yang bilang Apatosaurus, dan sebagainya. Binatang-binatang dinosaurus seperti itu adalah lebih cocok kepada gambaran si behemoth ini. Gitu. Behemoth, saudara. Dan memang ketika manusia menemukan fosil dari sauropod ini, kita terkesima dengan ukurannya yang begitu luar biasa. Wow, ada binatang. Kalau Anda pernah ke museum yang seperti itu, Anda bisa melihat ukurannya sangat luar biasa sekali. Dan banyak saintis yang bertanya-tanya, ini kalau binatang sebesar ini pasti berat sekali. Bagaimana caranya dia bergerak dan sebagainya. Dan banyak saintis yang menduga-duga bahwa binatang ini kebanyakan tinggalnya di rawa-rawa. Jadi dia dibantu oleh air untuk meringankan badannya. Dan ternyata cocok di sini. Bahwa dia memang sukanya tadi apa kita baca di 16? Di bawah teratai. Ya, dia bersembunyi di bawah gelagah dan paya dan lain sebagainya. Jadi memang binatang yang tinggal di rawa-rawa dan lain sebagainya. Nah saudara, kenapa Tuhan mau singgung behemoth di sini? Sekali lagi, poin kita adalah, tadi yang pertama, perhatikan kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah, perhatikan ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan, behemoth ini, yang Tuhan ciptakan sangat kuat di dalam dunia binatang, semacam mengilustrasikan kekuatan Tuhan itu sendiri. Gitu. Tuhan ingin berkata kepada Ayub, jangankan melawan aku sebagai Tuhan, melawan binatang ciptaanku pun kamu kalah jauh sebenarnya, dalam hal kekuatan dan lain sebagainya. Dan ini kembali menggarisbawahi bahwa ketika kita melakukan sains, ketika kita melihat dunia ciptaan ini, kita bisa memuji Tuhan. Karena kita melihat keagungan Tuhan.
Ya, ketika kita melihat jeniusnya binatang tertentu, wow, kita melihat siapa yang mendesain. Mestinya kita berkata demikian. Pendesainnya lebih jenius lagi. Ketika kita melihat hebatnya binatang tertentu, cepatnya terbangnya, atau besarnya kekuatannya behemoth, kita harusnya memuji Tuhan dan berkata, kalau binatang ciptaannya saja seperti ini, apalagi penciptanya lebih hebat lagi. Nah, ini mengantar kita kepada poin yang ketiga, yaitu kembali perhatikanlah ciptaan Tuhan yang kedua. Jadi perhatikanlah kekuatan Tuhan, perhatikanlah ciptaannya behemoth, dan kemudian perhatikanlah ciptaannya. Nah, ini dari ayat 20, ayat 40 sampai dengan terakhir pasal 41 ayat terakhir. Ciptaan Tuhan yang berikutnya disebut di sini adalah bukan buaya, saudara. Kalau kembali Anda pegang TB1, di situ bunyinya buaya. Dan TB2 sudah dibenarkan, ya, bunyinya adalah Leviathan di sini, ya, Leviathan. Dan binatang seperti apa Leviathan ini? Ya, Leviathan. Coba kita lihat deskripsinya, apakah ini buaya atau binatang yang lain. Kita lihat ayat 20, dapatkah engkau menarik Leviathan dengan kail atau mengekang lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kait? Nah, kalau ini bicara mengenai buaya, maka sebenarnya buaya bisa ditaklukkan. Mungkin kalau banyak yang masih muda-muda sudah tidak kenal lagi. Dulu waktu saya masih agak muda, ada satu orang yang sangat terkenal sekali, dia suka nangkep-nangkepin buaya. Namanya Steve Irwin. Steve Irwin itu terkenal sebagai ini the crocodile guy lah, ini orang jagoan buaya gitu. Dan dia memang daredevil, orang yang pemberani sekali. Dia bisa lompat ke belakang buaya gitu. Buaya yang benar, bukan buaya di kebun binatang nih, buaya di alam gitu ya. Dia lompat ke belakangnya, karena dia sangat tahu sekali dengan perilaku buaya dan memang orangnya agak gila juga gitu ya. Jadi dia bisa ini macam-macam. Kalau Anda mungkin di YouTube ada ya video-video lama dia atau lain sebagainya. Dan dia bisa, jadi buaya-buaya bisa ditaklukkan kalau Anda punya keberanian dan tahu ini perilaku dia lain sebagainya. Jadi rupanya buaya itu dia itu punya moncong yang kuat sekali untuk menekan. Jadi kalau Anda sampai kaki Anda atau jangan sampai leher Anda gitu masuk ke situ ya, habis ditekan karena dia punya kekuatan turun yang begitu kuat. Tapi rupanya kekuatan untuk ngebukanya tidak terlalu kuat. Nah, jadi itu kelemahan buaya. Jadi rahangnya itu untuk bom ini kuat sekali, tapi untuk buka tidak terlalu kuat ototnya. Jadi kalau misalnya Anda bisa pas dalam posisi ketutup begini, Anda pegang kemudian Anda lakban gitu, nah, aman, gitu. Aman. Dan atau Anda ikat pakai apa begitu moncongnya, karena dia kekuatan untuk ngebukanya jauh lebih kecil daripada kekuatan dia untuk nutup. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai buaya, dapatkah kau mengenakan tali rotan pada hidungnya? Ini secara literal sudah dilakukan gitu. Mungkin bukan ya tali segala macam tali lah gitu. Anda bisa lihat video-video di mana orang menaklukkan buaya dengan ikat moncongnya dan lain sebagainya. Ada video-video seperti itu. Ya, jadi ini bukan bicara soal buaya. Gitu ya. Ini bicara mengenai binatang lain lagi yang jauh lebih mengerikan di sini. Ya, jauh lebih mengerikan. Jadi binatang apa sih Leviathan ini? Coba kita lihat lagi ayat 22. Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan kau sehingga kau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Ini berbicara bahwa ini adalah binatang yang liar, tidak pernah dijinakkan oleh manusia, ya, tidak pernah dipelihara oleh manusia intinya. Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anak perempuanmu? Ya, tidak mungkin. Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Ya, sekali lagi kalau ini buaya ada diperdagangkan. Bahkan kulitnya jadi ini ya, jadi sepatu dan sebagainya kita sering. Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan trisula dan kepalanya dengan tombak? Letakkanlah tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau tak akan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan amarahnya. Ya, Steve Irwin pun nggak akan berani. Gitu. Orang yang nekat di sini kan. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Nah sekali lagi,
Di sini Tuhan kembali mau menarik paralel kalau terhadap ciptaanku saja, gitu. Ciptaanku saja punya kekuatan yang sedemikian, apalagi aku. Apalagi aku, apalagi Tuhan. Gitu. Siapakah yang menghadapi aku dan kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota tubuhnya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang bagus. Siapa yang dapat membuka pakaian luarnya, baju zirahnya yang berlapis dua? Siapa dapat menembusnya? Ini masih tentang Lewiatan. Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah susunan perisai-perisai, terlekat rapat seperti meterai. Satu dengan yang lain sangat rapat, sehingga angin tidak dapat memasukinya. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terpisahkan lagi. Nah, memang kalau kita baca di sini, orang bisa melihat, oh ini cocok juga dengan buaya, tapi banyak hal lain tidak cocok. Apalagi yang mulai dari ayat 9. Bersinnya memancarkan cahaya. Nah, Anda pernah lihat buaya bersin nggak? Ya. Enggak ya? Di sini karena bersinnya memancarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar, dari mulutnya keluar suluh, dan bunga api berpancaran. Wow, apa ini maksudnya? Saudara, ini Alkitab menggambarkan binatang yang bisa mengeluarkan api di sini dari mulutnya. Anda pernah tahu ada binatang yang mengeluarkan api dari mulutnya? Enggak. Atau pernah mendengar itu? Ini cocok dengan legenda-legenda tentang naga. Kalau Anda pernah mendengar tentang naga, naga selalu digambarkan dia bisa menghembuskan api dari mulutnya. Nah, ini digambarkan di sini. Dari mulutnya keluar suluh dan bunga api berpancaran, ayat 11. Dari lubang hidungnya mengepul uap. Nah, ini kembali ya masalah api di situ. Dari lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari mulutnya. Jadi dari ayat 9 sampai ayat 12 sangat jelas. Jadi ini bukan hanya satu ayat, bukan hanya satu kalimat, tapi 4 ayat berturut-turut menegaskan bahwa binatang ini, Lewiatan ini bisa mengeluarkan api dan uap. Ya, uap itu karena panas ya. Api, uap dari mulutnya, katanya di sini. Tidak ada binatang yang kita kenal hari ini yang bisa melakukan ini. Ya. Tetapi bahkan sampai dengan beberapa ratus tahun yang lalu masih ada legenda-legenda. Bahkan ada suatu painting, suatu lukisan yang sangat terkenal, yaitu painting mereka sebut Saint George ya, seorang ksatria yang katanya berperang melawan naga. Katanya. Dan kenapa di hampir seluruh dunia ada legenda tentang naga? Jadi naga ini sepertinya legenda naga terinspirasi oleh dinosaurus. Ada dinosaurus tertentu yang disebut oleh Alkitab sebagai Lewiatan di sini, yang ternyata bisa menyemburkan api. Dan kalau anggap, oh bagaimana bisa ada binatang menyemburkan api? Kenapa tidak? Anda tahu binatang yang kecil saja yang Tuhan ciptakan, yaitu namanya, kalau bahasa Inggris, bombardier beetle, ya, atau kumbang pengebom. Gitu, ya. Ternyata dia bisa ngebom lewat pantatnya, saudara. Ya, jadi ada reaksi kimia. Jadi di pantatnya si kumbang ini, dia ada 2 kamar gitu ya, yang masing-masing berisi zat yang kalau dicampurkan bakal meledak gitu. Nah, dan rupanya dia punya timing yang luar biasa sehingga dia bisa campurkan pas disemprot keluar. Makanya disebut bombardier beetle. Itu ada, Anda boleh cek nanti. Jadi kalau untuk kumbang yang kecil saja Tuhan bisa bikin pengeboman gitu ya. Kenapa tidak bisa Tuhan menciptakan binatang yang bisa mengeluarkan api? Ya. Dan Lewiatan ini adalah sejenis dinosaurus yang bisa mengeluarkan api, yang akhirnya menginspirasi manusia, sebut itu naga atau long dalam bahasa Chinese, atau dragon, atau apapun dalam bahasa-bahasa lain. Gitu. Kita lanjut lagi ayat 13 di sini ya. Pada tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya, lipatan dagingnya memadat, melekat kuat padanya, tidak tergerakkan. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Pedang yang menyerangnya tidak melukai, demikian juga tombak, panah atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk.
Ya, Anda bisa bayangkan binatang yang sangat besar begitu ya. Anda pakai apa juga tidak mempan dia. Anak panah tidak dapat menghalau dia, batu umban seolah-olah berubah baginya menjadi jerami, gada dianggapnya jerami dan ia menertawakan desing lembing. Pada bagian bawahnya ada temikat runcing yang membujur di atas lumpur seperti eretan pengirik. Lubuk dibuatnya meluap-luap seperti periuk, laut dijadikannya tempat memasak rempah-rempah. Jadi binatang ini rupanya binatang laut, saudara. Dan menarik, kalau menurut legenda Chinese, dragon atau lung itu memang binatang air. Nah, sekali lagi ini tidak cocok dengan buaya. Memang ada spesies buaya tertentu yang di laut ada juga memang, ya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa mereka menguasai laut juga, begitu ya. Tidak bisa dikatakan demikian. Sedangkan di sini dikatakan, ya dia laut itu kayak tempat main dia lah, gitu. Dan dikatakan ia meninggalkan buih yang bercahaya. Sekali lagi berhubungan dengan tadi dia bisa mengeluarkan api. Sehingga samudra dalam disangka rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi, dialah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya, ia adalah raja atas segala binatang ganas. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Pertama, ini benar atau enggak? Kita bilang ya jelas benar. Ya. Tuhan tidak akan membohongin. Maksudnya gini, ini nggak masuk akal kalau Tuhan mengomongin sesuatu yang fiktif. Karena ada sebagian orang, dan saya cukup kecewa, saya dalam meriset khotbah ini, saya ada baca banyak komentari dan sebagainya untuk melihat apa yang dikatakan orang-orang tentang perikop ini. Dan kebanyakan komentari yang saya buka mengalegoriskan ini. Jadi ada satu komentari saya buka, dia bilang, oh Behemoth ini alegori tentang kematian. Leviathan adalah alegori tentang iblis. Gitu. Ya. Jadi ini komentari yang lumayan terkenal. Ya. Sehingga banyak sekali orang yang datang ke kitab Ayub ini lalu tidak mau menerima apa adanya. Ya, bagi mereka terlalu fantastis mungkin. Gitu. Ya, sehingga Behemoth adalah tipologi kematian, Leviathan adalah Lucifer, dan lain sebagainya. Ada juga yang beranggapan ini hanyalah binatang-binatang mitos. Tapi tidak. Apa fungsinya Tuhan ngomongin binatang yang nggak real kepada Ayub gitu. Sedangkan Tuhan sedang mau menantang Ayub. Ayub, kamu lihat nggak binatang ini? Kamu lihat nggak kekuatan dia? Aku ini lebih dari dia. Ya kalau binatangnya nggak ada, Ayub bilang, poinnya apa Tuhan? Gitu. Poinnya apa gitu? Ya. Nggak ada poinnya kalau ini bukan binatang yang real, yang Ayub kenal dan yang diketahui orang pada zaman itu. Oleh karena itu ini adalah binatang-binatang yang real. Ini adalah bukti bahwa di Alkitab ada dinosaurus, ada kita bilang. Ada dua disebut dinosaurus. Satu namanya Behemoth, satu namanya Leviathan. Gitu ya. Nah memang Alkitab tidak pakai istilah dinosaurus, karena istilah itu istilah yang baru dibuat. Baru tahun 1800-an dibuat istilah itu. Ya, tetapi ini adalah firman Tuhan. Dan kembali, apa yang bisa kita tarik pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa dinosaurus saja sudah begitu hebat. Allah lebih besar daripada dinosaurus. Dan ketika kita melihat alam semesta ini, ketika kita melihat bintang-bintang yang begitu jauh, yang bertahun-tahun cahaya, kita diingatkan Tuhan lebih besar daripada itu. Kemanapun kita melihat DNA kita yang begitu luar biasa, Tuhan lebih hebat lagi dari itu, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat semua itu, kita teringat Tuhan kita besar. Dan untuk praktisnya, jadi kalau begitu kita bisa percaya pada Dia. Jangan kita jatuh kepada kesalahan yang Ayub lakukan, sehingga kita mulai merasa apakah Tuhan kurang adil, apakah kenapa Tuhan tidak begini, tidak begitu, dan sebagainya, dan kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Tapi kita percaya Tuhan Maha berhikmat, Tuhan Maha kuat, sehingga Dia pantas untuk saya percayai. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih setia kepada kami. Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau menciptakan begitu banyak hal yang ajaib, yang kuat, yang luar biasa. Namun itu mengingatkan kami bahwa Engkau lebih lagi daripada itu semua. Karena itu semua hanyalah ciptaan, sedangkan Engkau adalah pencipta. Dan Tuhan, kalau Engkau mampu menciptakan semua itu, Engkau mampu juga memimpin kami, mampu untuk mengatur hidup kami, mampu untuk memimpin kami, Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami menyerahkan diri kepada tangan pengasihan-Mu,
Kami percaya kepadamu, kami ikut Engkau terus, sekalipun dalam kesusahan, dalam kesulitan, kami tetap setia padamu. Terima kasih Tuhan, pimpin. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.